Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah pembasmiannya ini selesai, hanya dalam beberapa nafas saja semua mayat yang terbunuh itu pun dilemparkan ke dalam bintang yang ada di belakang avatar Yuan Shen. Dan terlihat lautan mayat terbentuk di sana. Sekarang sepertinya semua pasukan Taisu yang datang untuk membunuh tubuh avatar Yuan Shen terlalu lemah. Dan tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya. Tapi ada juga kemungkinan bahwa pihak dunia Taisu sengaja menggiring avatar Yuan Shen untuk pergi ke kota 1000 bintang. Dan pemikiran yang terakhir ini memang lebih memungkinkan. Baiklah, karena mereka ingin aku pergi ke sana, aku akan pergi ke sana. Dan biarkan aku melihat berapa banyak kelompok Taisu yang ada di sana. Semoga saja ada orang kuat. Gumam avatar Yuan Shen. Pada saat ini setelah berurusan dengan penggabungan dan penindasan lagi, avatar Yuan Shen mengambil langkah besar ke depan menyeret bintang yang sudah mati di belakangnya. Dan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Dan tentunya apa yang diseret avatar Yuan Shen bukanlah bintang yang tidak berguna. Tetapi dia menemukan cara terbaik untuk menangani pasukan dunia Taisu saat ini. Pihak mereka memiliki banyak orang. Begitu pengepungan terjadi, pasti akan ada banyak masalah jika harus menghadapinya tanpa rencana. Di sepanjang jalan, setiap kali avatar Yuan Shen bertemu benua atau bintang di kampan ini, dia akan masuk ke dalamnya dan menyelidiki. Itu karena dia menemukan bahwa masih ada sebagian besar bintang yang belum dijarah oleh pihak dunia Taisu. Namun jika pasukan Taisu itu tidak dihilangkan, maka semua bintang yang ada di wilayah Kampan Laut Barat ini pasti akan hancur sepenuhnya. Dan semua makhluk yang ada di wilayah Kampan Laut Barat pasti akan musnah. Jadi apa yang dapat dilakukan avatar Yuan Shen adalah memberitahu beberapa orang kuat bahwa mereka harus meninggalkan bintangnya secepat mungkin. Dan tidak ada hal lain yang dapat dilakukan avatar Yuan Shen tentang hal itu. Akan tetapi, seiring dengan kemajuannya, semakin banyak bintang terbengkalai di sekitarnya, dan hampir tidak mungkin untuk melihat bintang atau ruang hampa yang masih memiliki kehidupan. Seharusnya tidak jauh dari kota Qiangxing di sini, gumam Xiaoyan. Setelah mendekat, ternyata berbeda dari harapannya. Setelah masuk ke sini, avatar Yuan Shen tidak pernah melihat seorang pun prajurit Taisu. Jelas jika ini adalah sarang mereka, secara logis seharusnya ada tim patroli di sekitarnya. Pada saat yang sama, tubuh asli avatar Xiaoyan di ujung utara perlahan membuka matanya. Dan aura yang beberapa kali lebih kuat terpancar dari tubuhnya. Sekarang guntur ekstrim itu membuat pola guntur pada tubuh Xiaoyan. Meskipun masih ada cahaya bintang di antara alis darahnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin jika saja ada cukup darah klan avatar Yuan Shen saat ini, jejak bintang 2 pada keningnya itu pasti akan tercetak permanen. Sayang sekali Xiaoyan tidak memikirkannya dan juga Yusuan tidak bersamanya kali ini. Ketika aku pergi, aku bahkan melupakan orang itu. Gumam Xiaoyan sambil menghela nafas berat. Dia tampak menyesal bukan karena dia lupa membawa Yusuan, tetapi karena dia lupa membiarkannya memberikan esensi darahnya. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak menggunakan esensi darah dari tubuh avatar Yuan Shen. Tapi karena sekarang Yusuan berada jauh di dunia dewa kuno, Xiaoyan hanya bisa pasrah pada keadaan dan terus mengutuk. Oh, aku tidak menyangka kau akan berhasil begitu cepat, ucap sang ratu sambil memandangi sosok Xiaoyan yang sudah berdiri. Lalu dia perlahan mendekatinya, dan matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Ratu benar, aku juga tidak menduganya bahwa aku akan berjalan sangat baik. Aku juga tidak menduganya bahwa akan berjalan dengan sangat baik, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Apakah senior bertemu dengan leluhur keluarga Chang? Tanya Chang Yuhua yang juga mendekati Xiaoyan dengan menangkupkan kedua tinjunya. Ya, leluhurmu bernama Chang Tian. Dia
Dia adalah orang yang sangat bijaksana, ucap Xiaoyan sambil memandang Chang Yihua. Sosok yang terakhir pun mengangguk, matanya sedikit agak kusam. Dan jelas dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tentunya, Xiaoyan tidak berniat untuk menyembunyikan semuanya dari Chang Yihua sampai akhir. Segera Xiaoyan pun memberitahukan semua yang terjadi di sini dan semua yang dia ketahui. Apa? Bagaimana mungkin? Tetua Suguanlah yang telah membimbingku ke sini, ucap Chang Yihua yang juga terkejut. Di sisi lain, Xiaoyan pun tertegun sejenak. Sepertinya status Suguan di keluarga Chang tidaklah rendah. Lagi pula dia adalah murid langsung dari Chang Tian. Jadi dia tentu saja dikagumi oleh keluarga Chang. Pada saat ini, ekspresi Chang Yihua sedikit khawatir. Dan tampaknya kelima jarinya terus mengepal erat. Sepertinya hal ini terjadi karena semua yang dikatakan oleh Xiaoyan benar-benar di luar dugaannya. Leluhur Chang telah dibunuh oleh muridnya sendiri. Leluhur telah meninggal secara tidak adil. Keluarga Chang ditakdirkan untuk dihancurkan. Dan leluhur yang ditakdirkan malah meninggalkan semuanya begitu saja. Gumam Chang Yihua sambil menunjukkan kepahitan di wajahnya. Dan Xiaoyan juga dapat melihat bahwa ada warna keputusasaan di wajahnya. Pada awalnya Chang Yihua mengira leluhurnya itu dapat dihidupkan kembali. Sehingga kondisi klan Chang yang berada dalam kesulitan ini akan membaik. Namun tidak pernah terfikir olehnya bahwa leluhur itu sudah dikendalikan oleh muridnya sendiri dan sekarang semuanya sudah sia-sia. Hei, ayolah, bakat yang kau miliki tidak buruk. Mengapa kau tidak menaruh harapan pada diri sendiri? Pikirkan untuk membangkitkan kembali hidupmu sebagai ganti hidup leluhur yang bertentangan dengan langit, ucap Xiaoyan yang mencoba untuk menghibur. Lagi pula, sebenarnya teknik terlarang yang kau berikan kepadaku tidak mungkin berhasil sama sekali. Kau harus tahu itu, ucap Xiaoyan kembali. Apa? Itu tidak mungkin. Teknik kebangkitan ini juga diberikan kepadaku dengan menghormati leluhur. Ia berkata bahwa selama teknik ini selesai, aku dapat mengubah kehidupanku dan menghidupkan kembali leluhur, ucap Chang Yihua yang wajahnya langsung suram. Seolah-olah semua keyakinannya telah dihancurkan begitu saja. Jangan membuat wajah sedih. Percayalah padaku. Klan Chang belum sepenuhnya hancur. Masih ada sesuatu yang bisa kau lakukan untuk membangkitkan nama klanmu kembali, ucap Xiaoyan dengan nada yang serius. Omong kosong, keluarga Chang pada dasarnya sudah hancur sekarang, dan tidak ada harapan lagi yang tersisa, ucap Chang Yihua. Kini matanya sudah menyerah, dan dia sepertinya tidak bisa melihat jalan masa depan untuk keluarga Changnya sendiri. Hei, kau masih hidup. Bagaimana mungkin kau bisa berbicara tentang kehancuran dengan begitu mudah? Bakatmu tidaklah lemah, dan kau juga telah menembus keabadian Kaisar. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Pada saat ini Xiaoyan cukup bingung tentang mengapa Chang Yihua tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalaskan dendam keluarga Chang. Dan Xiaoyan terus memandang Chang Yihua dengan penuh keheranan. Padahal menurut Xiaoyan, dia cukup terampil. Terlebih lagi Chang Yihua juga seorang keabadian Kaisar. Dan dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya yang berada di langkah kedua itu. Xiaoyan jelas sudah melihatnya sebelumnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya begitu saja. Senior, jika harus jujur, aku sudah lama terjebak di langkah kedua. Dan sepertinya akan terus seperti ini karena pembatasan yang tidak diketahui. Ada terlalu banyak musuh yang kekuatannya sangat kuat. Dan ada lebih dari 10 klan yang terlibat. Dan aku tidak bisa menanganinya seorang diri, ucap Chang Yihua. Lihat, bagaimana aku bisa membandingkan diriku dengan leluhur, ucap Chang Yihua lagi sambil tersenyum kecut. Meskipun dia tidak banyak berbicara, bisa dilihat seberapa besar kebencian yang dimiliki Chang Yihua di dalam hatinya. Tentu saja ketika melihat dengan matanya sendiri kerabat keluarganya terbunuh, di bawah kebencian seperti itu Chang Yihua mempercayai apa yang dikatakan Su Huan. Dan dia bersedia menukar nyawanya dengan nyawa leluhurnya.
Keinginannya untuk membangkitkan leluhurnya itu adalah untuk membalaskan dendam keluarga Chang. Namun dalam hal ini, Xiaoyan sudah cukup untuk melihat seberapa besar kebencian yang dimiliki Chang Yuhua di dalam hatinya. Dan keinginannya untuk balas dendam sangat dalam. Jika hanya sendirian, Chang Yuhua tidak bisa berbuat banyak. Jadi dia mati-matian untuk membangkitkan sang leluhur. Namun Chang Tian yang telah terpengaruh oleh kebencian benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Jadi dia mengambil kendali atas Chang Yuhua yang memiliki darah keturunan yang sama. Keluarga Chang dulunya sangat makmur, tetapi sekarang sangat menyedihkan. Bahkan leluhur yang sudah menjadi mayat pun dikendalikan oleh muridnya sendiri. Dan sekarang, bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa darinya. Ucap Chang Yuhua sambil menundukkan kepalanya. Hei, kau tidak usah bersedih. Ini adalah token dari dunia dewa kuno. Jika kau pergi ke dunia dewa kuno dengan token tersebut, seseorang akan membimbingmu. Terlebih lagi karena kau telah menjadi keabadian kaisar, kau harus terlihat seperti seorang keabadian. Jangan lemah, ucap sang ratu. Meskipun kau adalah keturunan Chang Tian, kau tidak boleh terjebak oleh kebenciannya. Ucap sang ratu kembali sambil tersenyum. Dan juga ada nada tegas dalam suaranya. Pada saat ini temperamen sang ratu samar-samar terpancar. Lalu segera Chang Yuhua pun terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Seketika dia menatap sosok ratu dengan takjub. Tunggu, dunia dewa kuno? Maksudmu dunia dewa kuno yang dikendalikan oleh sang ratu itu? Apakah aku benar-benar dapat masuk ke sana? Tanya Chang Yuhua dengan terkejut. Tentu saja dia telah mendengar berita bahwa dunia dewa kuno sangat disegani oleh kekuatan manapun. Dan jika dia dapat bergabung dengan dunia dewa kuno, maka rencana balas dendamnya mungkin tidak akan mustahil. Hahaha, tentu saja kau bisa pergi ke sana, ucap sang ratu sambil mengangguk. Dan kali ini tidak perlu dikatakan lagi, selama Chang Yuhua bukanlah orang bodoh, dia bisa menebak identitas wanita cantik di depannya itu. Setelah beberapa saat, Chang Yuhua pun menarik nafas dalam-dalam dan terus memandangi sang ratu yang terlihat sangat tangguh. Lalu seketika sosoknya kembali menjadi panik dan penuh dengan pemikiran yang dalam. Saat pertama kali dia melihat Xiaoyan, dia memang memiliki firasat yang baik. Tetapi tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan seorang bangsawan. Sekarang semua kebingungannya sudah menghilang. Chang Yuhua mengerti bahwa ini adalah keberuntungannya. Jadi dia segera mengulurkan telapak tangannya dan dengan hormat mengambil token tersebut dari sang ratu. Senior, terima kasih banyak. Aku Chang Yuhua tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ucap Chang Yuhua menangkupkan kedua tinjunya dengan tegas. Dan pada saat ini dia ingin meninggalkan wilayah ini sesegera mungkin. Namun sebelum keluar dari wilayah ini, dia menatap Xiaoyan dan menangkupkan tangannya. Terima kasih senior, karena senior telah bersedia membantuku. Ucap Chang Yuhua. Pada saat ini Xiaoyan juga memandangi Chang Yuhua. Ada sedikit kilatan di matanya. Saat ini sorotan matanya mengisyaratkan bahwa Chang Yuhua masih punya hutang kepadanya. Sampai ketika keduanya saling memandang, suasananya menjadi sedikit canggung. Senior, apa yang salah? Tanya Chang Yuhua. Bagaimana dengan keterampilan bertarung tingkat kuno yang kita bicarakan sebelumnya? Tanya Xiaoyan sambil sedikit tersenyum. Seketika Chang Yuhua pun langsung terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengingat masalah ini. Pada saat yang sama, segera Chang Yuhua mengeluarkan sepotong batu yang tampak aneh dari lengan bajunya. Dan saat dia mengeluarkannya, Xiaoyan dapat merasakan gelombang energi aneh dari potong batu itu. Senior, benda ini adalah hadiah dari leluhur dan berisi teknik guntur, serta keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh leluhur. Aku tidak tahu apakah itu keterampilan yang berada di tingkat kuno atau bukan. Jadi aku benar-benar minta maaf. Ucap Chang Yuhua sambil tersenyum kecut. Oh, kau sangat berani. Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Namun di sini terlihat bahwa bukankah dia jelas menunjukkan kebaikannya. Tetapi dengan kekuatan Chang Yuhua, kemungkinan benda tersebut hanya akan menghasilkan keterampilan yang sangat rendah.
Ini adalah harta karun kelancang yang ditinggalkan oleh leluhur. Awalnya hanya berisi 3 guntur ekstrim yang digunakan untuk melindungi semua anggota klan. Tetapi sekarang, itu telah digunakan, namun masih berisi energi guntur untuk keturunan kelancang. Dan senior perlu menggunakan metode rahasia untuk mendapatkannya. Ucap Chang Yihua. Keterampilan ini bernama sayap guntur. Ucap Chang Yihua lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Sidik jarinya berubah menjadi cicak misterius dan kemudian menamparnya pada bongkahan batu di tangannya. Detik berikutnya kepingan batu itu pun terbelah dalam sekejap, tetapi itu tidak hancur secara langsung. Lalu terlihat bahwa sebelum Chang Yihua terus mengubah jejak tangannya, serpihan batu yang awalnya tampak biasa ini terus diubah sedemikian rupa sampai akhirnya berubah menjadi sepotong batu giok yang utuh. Senior, sekali aku membuat janji, aku tidak akan pernah mengingkari janjinya. Namun, aku tidak tahu apakah ada kebutuhan senior di antara harta peninggalan leluhur ini. Ucap Chang Yihua yang dengan hormat menyerahkan batu giok itu dengan kedua tangannya. Sementara itu ketika Chang Yihua melihat ekspresi wajah Xiaoyan, dia hanya tersenyum canggung. Sejak mereka berkenalan, Xiaoyan tidak pernah merasakan kebanggaan atau penghinaan dari Chang Yihua. Tidak peduli apakah dia kuat atau lemah, hal tersebut pun membuat Xiaoyan merasa nyaman dalam hal sikap. Sifat Chang Yihua ini tidak buruk, jadi Xiaoyan tidak akan mempersulitnya. Lagi pula apa yang sebenarnya dia butuhkan sudah dia dapatkan. Detik berikutnya, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menembus ke dalam batu giok itu. Dan tepat ketika jiwanya memasuki ruang yang berbeda, jelas ruang seperti itu hanya bisa ada di dalam jiwa seseorang. Hei, kau bukan berasal dari keturunan keluarga Chang. Sepertinya setelah kematian lelaki tua itu, keluarga Chang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ucap sesosok yang tampaknya merupakan serpihan jiwa. Untuk jiwa yang muncul di ruang ini, meskipun ada perbedaan dalam penampilan, setelah diamati lebih dekat itu sangat mirip dengan sosok bayangan yang muncul di patung batu. Dan mungkin lebih tepatnya itu berasal dari jiwa yang sama. Aku tidak peduli jika kau pemilik inti guntur selanjutnya. Berarti kau memiliki hubungan dengan tuan dari keluarga Chang yaitu Chang Tian. Dan sejauh yang aku tahu, keluarga Chang dimusnahkan oleh keluarga Qiu. Ucap jiwa itu dengan perlahan. Aku sudah mengerti semua tentang permasalahan Chang Tian. Tapi siapa kamu? Tunggu, bukankah kau Chang Tian? Ucap Xiaoyan sedikit terkejut saat memperhatikan sosok jiwa yang ada di depannya. Jelas dialah yang kini menjadi pemilik inti guntur kedua ini. Jadi dia yang harus menginterogasinya. Baiklah, ini adalah aku. Tapi dapatkah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chang Tian. Dan saat ini Xiaoyan merasakan kesedihan yang terpancar dari jiwa Chang Tian. Lalu segera semua adegan yang dilalui oleh Xiaoyan yang sebelumnya diceritakan kepada Chang Tian yang terdiam lama setelah mendengar penjelasannya. Apakah muridku Jinchong benar-benar sudah mati? Tanya Chang Tian. Dan tampaknya dia sangat menyayangi muridnya ini di dalam hatinya. Xiaoyan pun sudah menebak bahwa jika dia tidak begitu menghormatinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berkelompok membawanya. Aku telah membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ucap Xiaoyan dengan perlahan dan memang dia tidak ingin membohonginya. Hanya saja lelaki tua itu tidak mengerti mengapa muridnya menjadi seperti ini. Dan dia mungkin tidak berpikir untuk meneruskan inti guntur kepadanya. Dia memang sangat ceroboh. Bakatnya dalam mengelola tubuh fisik terlalu lemah. Dan sulit baginya untuk menanggung kecerdasan inti guntur yang selalu merusak tubuh fisik. Dan bahkan tidak mungkin baginya untuk menanggungnya. Ucap Chang Tian. Terlebih lagi orang tua ini sudah menganggapnya sebagai dirinya sendiri. Di atas batasan dengan bakat luar biasa. Jadi aku mencoba menemukan asal-usul jiwa untuknya. Ucap Chang Tian kembali. Hahaha, dan mengapa dia membunuh gurunya sendiri? Mungkin aku tidak cocok menjadi gurunya. Tetapi pada akhirnya kau juga membunuhnya. Ucap Chang Tian sambil menghela nafas panjang. Sepertinya dia tidak peduli seberapa besar keengganan yang dia miliki di dalam hatinya.
Itu tidak ada artinya sekarang dan dia harus melepaskannya. Di sisi lain, setelah keluhan dari jiwa Chang Tian ini, Xiaoyan kemudian memberitahunya tentang keadaan dunia sensi. Saat ini sosok Chang Tian pun langsung terdiam. Wajahnya tampak tidak berdaya dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Orang tua ini telah lama menjadi bayangan. Dan aku pernah berjuang untuk dunia sensi sampai akhir hayat. Tapi sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Chang Tian. Senior, apakah kau memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Semasa hidup senior pernah melewati begitu banyak rintangan untuk dunia sensi. Jika bukan karena ini, senior pasti tidak akan mati, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.